Parjo itu didatengin sama sosok itu, yang sosok itu bilang kalau, Parjo, besok malam aku mau ngambil ibumu sebagai sesembahan dari kamu untuk pesugihan yang kamu miliki. Sosok itu nggak respon gitu sama yang namanya Parjo, karena mereka itu sudah terpatri gitu ya batinnya kalau kamu pelaku pesugihan. Walaupun sebenarnya istriku kan udah akad nikah sama aku nggak mau kalau istrimu. Yang jelas itu adikmu, bapakmu, ibumu. Lah aku udah nggak punya siapa-siapa. Yang aku punya istriku sama anak tiriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang cerita yang ini tentang pesugihan Dewi Lanjar. Kejadiannya kurang lebih di tahun 2005. Jadi di salah satu daerah ada seseorang yang bernama Parjo. Waktu itu Parjo usianya kurang lebih sekitar 32 tahun. Yang sebelumnya Parjo itu sudah pernah menikah sama salah seorang perempuan gitu ya, yang ada di kampungnya. Akan tetapi pernikahan itu dijalani cuma 5 tahun karena Parjo itu punya hobi yang memang membuat istrinya itu nggak betah gitu loh, hidup lama-lama sama Parjo ini gitu. Jadi Parjo itu punya hobi mancing. Akan tetapi waktu yang digunakan untuk mancing itu berlebihan. Bahkan Parjo itu sampai 3 hari 3 malam itu nggak pulang. Nah, yang jelas ketika di situ ada spot gitu ya, atau area yang memang katanya di situ banyak ikannya, pasti Parjo datengin tempat-tempat yang seperti itu. Nah, waktu itu pernah kejadian. Jadi Parjo sama kedua temennya, yaitu Budi sama Yanto, itu kurang lebih jam 8 malam, dan itu malam Selasa. Dia pergi ke salah satu tempat yang di situ adalah sendang. Sendang itu seperti sumber mata air gitu ya. Akan tetapi lokasinya itu seumpamanya di sini ada sendang gitu ya, yang diameternya itu kurang lebih 15 meter. Di situ semacam sumur gitu ya, bentuknya karena memang melingkar gitu. Akan tetapi di samping-samping sumur itu terdapat tumpukan batu-batu gitu loh. Dan batunya itu batu warna kuning. Nah, kemudian di sebelah sendang itu ada semacam pemandian yang di situ memang banyak sekali orang yang, karena memang itu tempat wisata gitu ya. Jadi setiap pagi, setiap sore itu banyak sekali orang yang mandi di situ gitu. Nah, lokasinya itu memang cukup jauh gitu ya. Kalau perjalanan itu dari rumahnya si Parjo ke tempat sendang itu ada kalau 1 jam. Nah, kurang lebih jam 9 malam sampai di situ. Jadi di situ memang banyak sekali ikan, akan tetapi bukan yang dibuat mandi gitu. Jadi lokasinya itu ada 3. Di sini itu istilahnya kayak sumur yang jadi sumber mata air utamanya. Di situ banyak sekali ikan, akan tetapi di situ ada papannya gitu loh. Di situ tertuliskan kalau dilarang memancing ikan di sini gitu. Nah, kemudian di sampingnya itu adalah pemandian, karena memang itu pemandian sering sekali istilahnya banyak orang nyebur-nyebur gitu ya. Bahkan sebanyak apapun orangnya yang ada di situ, air itu nggak akan keruh gitu. Nah, akan tetapi di sebelah sendang itu yang dibuat mandi itu nggak ada ikannya sama sekali. Yang ada ikannya itu air yang mengalir yang kurang lebih jaraknya itu dari pemandiannya itu ya, kurang lebih 10 meter, karena memang itu ada aliran airnya gitu. Dan di sini luas sekali ya, semacam blumbang kalau di Jawa gitu ya, blumbang, dan itu memang besar sekali. Akan tetapi kedalamannya cuma 2 meteran lah,
Nah, di situ yang banyak ikannya. Dan di situ banyak sekali orang yang mancing setiap harinya. Awalnya mereka datang ke situ untuk mancing yang ada di lokasi itu gitu loh. Jadi bukan di sendangnya. Nah, karena memang di situ yang dibolehin gitu ya, dibolehin mancing. Nah, kurang lebih sekitar jam 9 malam itu mereka mancing di situ gitu. Kurang lebih sekitar jam 10 malam. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Parjo itu mendapat bisikan yang dia tuh seakan-akan kayak ada yang mengajak untuk mancing yang ada di sendang utamanya itu gitu. Karena memang itu ikannya banyak sekali dan besar-besar. Waktu itu sempat Parjo bilang gitu ya kedua temennya, "Bud, Yanto, yuk kita mancing yang ada di sendang situ gitu." "Wah, itu kan nggak boleh, Jo, Parjo," gitu. Bilang kedua temennya waktu itu gitu. "Ya udahlah, aku aja tak kesana gitu loh. Barangkali nanti dapat ikan yang lebih gede dan lebih banyak." Nah, karena memang kedua temannya itu nggak mau gitu ya, menurutnya karena wah janganlah, karena itu sudah ada tulisannya gitu loh. Jadi lokasi sendang itu kurang lebih sekitar 50 meter itu adalah pemukiman warga gitu. Jadi Budi sama Yanto itu takut kalau aktivitas mereka diketahui atau dilihat salah satu warga yang ada di situ gitu. Karena memang teman yang kedua itu termasuk Budi sama Yanto itu nggak mau gitu ya. Akhirnya Parjo itu dengan memberanikan diri mancing ke sendang yang utama itu gitu, dengan harapan mendapat ikan yang lebih banyak. Jadi dari tempat yang memang dibuat mancing sama sendang utama itu jaraknya kurang lebih 15 meteran. Karena memang penerangannya itu cuma pakai lampu senter, jadi di sendang itu walaupun di situ adalah tempat wisata, pemandian seperti itu, akan tapi belum ada penerangan yang sifatnya umum. Nah, karena memang gelap gitu kan, akhirnya dengan menggunakan lampu senter itu dibuat jalan dari lokasi yang dibuat mancing gitu. Parjo itu jalan. Nah, sesampainya di sendang yang utama itu, biasa kan kalau mancing itu dipasang dulu umpannya, kemudian dilempar ke air gitu. Nah, ketika baru dilempar gitu, tiba-tiba umpannya itu langsung dimakan ikan gitu. Dan itu terlihat jelas sama kalau mancing itu di atasnya ada kambangan kalau di Jawa tuh ya, yang itu menandakan kalau umpannya dimakan ikan itu pasti di situ kayak sendal-sendal seperti itu. Nah, kambangannya itu sudah turun gitu loh, dan turunnya itu udah nggak seperti biasanya kan seperti ini gitu. Akan tapi ketika di sendang itu seakan-akan langsung dimakan ikannya, sehingga kambangan itu langsung gitu masuk ke dalam. Nah, melihat yang seperti itu akhirnya gugup gitu kan Parjo, langsung diangkat jebret gitu. Akan tetapi yang jadi aneh itu nggak dapet ikannya dan umpannya itu habis. Nah, karena saking penasarannya, wah ini pasti ikannya gede nih. Ikan apa ya kira-kira? Parjo sempat mikir waktu itu. Nah, pasang lagi umpannya, lempar lagi, dan itu sebanyak 15 kali. Lagi-lagi umpannya habis gitu ya, dan ikannya nggak dapat ketika diangkat. Nah, saking penasarannya dan umpannya itu semakin lama semakin habis gitu ya, akhirnya Parjo itu datengin kedua temannya itu lagi gitu loh, di lokasi yang berbeda. Ketika sesampainya di temannya itu, Parjo cerita, oh di sana ikannya nggak tahu apa gitu ya, yang jelas makannya itu kayak nyenengin gitu loh. Kalau bahasa pemancing itu pokoknya memacu adrenalin banget gitu menurut Parjo. Wah, masa sih Jo, kata Budi. Benar, coba deh, ayo kita mancing ke sana aja. Nah, Yanto bilang kalau wah nggak mau lah Jo, itu udah ditulis kayak gitu kok, nggak boleh mancing di situ, masa kita mau mancing di situ lah, toh malam ini gitu nggak ada yang lihat dan ini gelap, nanti udah sampai sana senternya dimatiin aja. Nah, karena memang menjaga gitu ya keamanan agar nggak ada orang lain gitu ya yang melihat aktivitas mereka, sehingga kedua temannya itu tetap kekeh gitu ya, nggak mau ikut dengan Parjo. Ya udahlah kalau nggak mau ikut, kata Parjo, sini aku minta umpannya. Diambillah umpan itu. Akhirnya Parjo datang lagi ke sendang yang utama itu dengan harapan mendapat ikan yang lebih banyak. Nah, untuk yang kedua kalinya, nggak tahu kenapa waktu pancingnya itu sudah ditaruh gitu ya di dalam air, itu lama sekali kambangannya itu diem gitu, atau umpannya nggak dimakan-makan. Tapi yang jadi aneh, waktu kambangan itu dikasih penerangan gitu ya dari lampu senter, jelot seperti itu,
seakan-akan dari dalam air itu muncul sosok ular. Akan tetapi ular itu memang aneh sekali, yang memang kepalanya itu kepala manusia dan itu perempuan. Karena memang Parjo itu udah sering gitu ya ke tempat-tempat angker gitu loh. Hampir setiap malam dia itu mancing di spot-spot yang memang angker sekali gitu loh. Bahkan Parjo itu udah sering melihat penampakan pocong, melihat penampakan genderuwo, itu udah sering gitu. Nah, saking biasanya seperti itu, jadi ya tertanam gitu ya di dalam dirinya itu, wah itu cuma makhluk halus. Itu udah biasa seperti itu. Nah, melihat sosok itu, dilihat terus seakan-akan kayak sendang itu dalamnya itu luar biasa gitu. Yang ketika melihat sosok itu seakan-akan dari jauh banget gitu loh, dari dalam banget. Jadi kayak lenggak, semakin lama semakin jelas. Nah, akhirnya sampailah sosok itu di permukaan air. Yang jelas di situ cantik sekali dan memakai mahkota. Nah, melihat yang seperti itu, Parjo sempat terpaku gitu ya. Yang biasanya melihat sosok pocong genderuwo itu udah biasa. Akan tetapi waktu itu Parjo sampai gemeteran. Tapi ya mau gimana lagi, karena Parjo itu kayak bertentangan gitu ya sama hatinya sendiri. Kalau nggak mungkin Parjo takut gitu. Sama ginian mana mungkin Parjo takut gitu. Jadi seakan-akan memberanikan diri dengan cara istilahnya, bentrok sendiri sama keberaniannya gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi seakan-akan kayak malu sendiri. Jangan sampai Parjo ini takut cuma gara-gara melihat seperti itu gitu. Karena memang Parjo ini sudah terkenal gitu ya sama teman-teman pemancing yang lain. Itu Parjo itu di tempat manapun dia mancing, dia nggak akan takut gitu. Bahkan pinggirnya kuburan, pinggirnya yang jelas tempat-tempat angker, Parjo itu sudah terkenal pemberani seperti itu. Nah, ketika sosok itu sudah jelas seperti itu di depan matanya, sosok itu bilang sama Parjo, "Mas, kamu itu nggak boleh mancing di sini. Itu kan udah ada papanya kalau nggak boleh mancing di tempat ini." Waktu itu Parjo sempat gemeteran gitu dan mau menjawab itu seakan-akan kayak kekunci gitu loh mulutnya. Walaupun sebenarnya biasa ngomong jorok itu dengan lantang gitu lah Parjo itu. Akan tapi pertanyaan dari sosok siluman ular itu nggak bisa menjawab. Jadi kayak terpaku gitu. Nah, terus karena memang diam gitu ya, nggak jawab, akhirnya sosok itu semakin mendekat. Sosok itu bilang kalau, "Mas, kamu pulang dari sini. Jangan lagi mancing di sini. Ini aku bawain batu ini." Nah, sosok itu seakan-akan kayak keluar tangannya, yang sebenarnya dari awal itu nggak keluar tangan. Jadi di situ memang ular yang sangat besar sekali, yang dari kejauhan memang kecil gitu ya, karena memang terlihat dari jauh sekali, dari dalam banget. Nah, ketika di permukaan yang tadinya nggak keluar tangan gitu, tiba-tiba sosok siluman ular itu keluar tangannya gitu. Tangannya seperti itu dan memanjang. Tangannya itu panjang banget, ada kalau 3 meter. Sampai batu itu ditaruh di pangkuannya si Parjo itu. Karena memang posisinya itu duduk gitu ya, sambil mancing, sambil ngerokok seperti itu. Dan ketika batu itu udah ditaruh gitu ya, Parjo itu ngambil dengan tangan kiri. Dilihat seperti itu, ini batu apa sih? Itu batu apa gitu. Yang jelas Parjo memang mulutnya seakan-akan terkunci, cuma dibatin gitu aja. Batu itu dilihat dari berbagai macam arah. Itu di dalamnya kayak ada gambaran yang gambarnya itu berbeda-beda gitu. Dilihat dari sini karena memang permukaannya itu warnanya merah. Dilihat dari sini itu kayak ikan, dilihat dari sini kayak ular, dilihat dari sini kok gambarnya kayak perempuan cantik gitu. Jadi banyak gambar di batu itu gitu. Nah, akhirnya sosok itu sebelum pergi gitu ya, dia itu berpesan sama Parjo gitu, "Rawatlah batu itu, maka nanti kamu nggak perlu mancing-mancing kesana kesini lagi gitu. Kamu dengan batu itu bisa menjadikan kaya raya." Nah, ketika ngomong seperti itu, Parjo itu baru bisa ngomong. Lah terus caranya gimana? Baru ngomong kayak gitu, sosok siluman ular itu sudah pergi lagi. Perginya pelan gitu dan seakan-akan semakin lama semakin mengecil, kayak masuk ke dalam gitu, masuk gitu kecil gitu. Nah, kemudian selang beberapa detik gitu dilihat itu udah hilang. Sampai
Parjo itu bingung. Wah, itu apa itu? Itu apa? Akan tetapi yang membuat yakin Parjo waktu itu karena batu yang dia pegang itu masih gitu. Oh, tapi kok batu ini masih ada di tanganku gitu. Berarti itu betul. Itu memang sosok siluman ular. Wah, jangan-jangan ini pesugihan. Jadi pikiran Parjo sudah mengarah ke sana. Gitu. Nah, akhirnya kurang lebih beberapa detik gitu Parjo kembali ke dua temannya yang tadi gitu, yaitu Budi sama Yanto. Dilihat gitu mereka, udah pada dapat ikan belum? Kata Parjo. Udah, itu udah dapat lumayan. Lah gimana, kamu dapat enggak? Enggak, aku enggak dapat gitu. Nah, kan dibilangin nggak boleh mancing di situ, kamu mancing di situ nggak dapat ikan kan? Kata Budi waktu itu. Yaudah, kita pulang, kata Parjo. Jadi kurang lebih sekitar jam 11 malam mereka itu pulang ke rumah. Jam 12 malam ketika Parjo udah sampai rumah gitu ya, mau tidur gitu, batu itu diletakkan di atas lemari. Jadi di kamarnya itu ada lemari kan, tapi nggak tinggi gitu ya. Lemarinya cuma kurang lebih sekitar 1,5 meter tingginya, dan memang atasnya itu dibuat tempat-tempat parfum atau tempat ya apalah, ada tisu gitu. Nah, itu ditaruh di samping tisu yang ada di kamarnya itu. Ketika ditaruh itu Parjo sambil mengangan-angan gitu ya, sambil rebahan seperti itu. Sosok siluman apa itu, tapi kok wujudnya cantik sekali gitu. Nah, kurang lebih sekitar jam 3 pagi Parjo itu mimpi didatengin sama sosok siluman yang sempat mendatangi dia di sendang itu. Nah, sosok siluman itu cuma ngasih gambaran kalau Parjo itu adalah orang pilihan yang bisa ketemu sama sosok siluman itu. Jadi yang jelas Parjo dikasih gambaran lewat mimpi gitu ya. Parjo itu sudah punya rumah gedong, sudah punya usaha kesana kesini gitu ya, yang menggurita. Yang jelas Parjo itu sudah punya uang yang banyak sekali di mimpinya itu. Mobilnya banyak, tanahnya banyak, seperti itu. Nah, kurang lebih sekitar jam 3 itu, karena mimpinya itu memang sangat menyenangkan bagi Parjo. Waktu itu ya bangun gitu, wah, itu mimpi kok kayak gitu ya? Apa memang jangan-jangan sebentar lagi aku mau jadi orang kaya? Nah, keesokan harinya batu itu sambil dilap seperti itu, karena memang pesannya itu disuruh ngerawat gitu. Jadi dilap biar nggak ada debu seperti itu, sambil dilihat-lihat, wah memang batu ini terlihat cantik gitu. Parjo bilang seperti itu sambil melihat batunya. Nah, kemudian di malam yang berikutnya lagi-lagi sosok itu datang, akan tetapi datangnya itu bukan lewat mimpi. Nah, kurang lebih sekitar jam 10 malam Parjo itu waktu ada di kamar, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada angin gitu. Saking kencengnya angin, akhirnya korden itu kayak tersingkap dan muncul sosok siluman yang dulu pernah dia temui. Akan tetapi sosok itu seperti wujud manusia sempurna. Yang jelas di situ adalah wanita yang cantik, pakai kayak gaun warna putih seperti itu, dan pakai mahkota. Dan sosok itu bilang kalau, "Mas, kalau kamu pengen kaya maka ikutlah denganku." Nah, waktu itu tiba-tiba, karena memang itu jendela kaca gitu ya, setelah kordennya terbuka, jadi dari luar itu kelihatan sosok itu. Akhirnya karena memang mau diajak gitu ya, seakan-akan terpesona gitu kan, yang namanya cowok itu loh, melihat sosok yang cantik seperti itu ya langsung kayak kepencet seperti itu kan. Nah, dibukalah jendela itu sama Parjo. Akhirnya tangan si perempuan itu seakan-akan kayak mengajak gitu. Nah, akhirnya tangan itu dipegang sama si Parjo, yang akhirnya Parjo tiba-tiba kayak masuk ke dimensi lain. Yang di situ Parjo dikasih lihat suatu istana yang megah sekali. Jadi di situ banyak sekali danyang-danyang, wajahnya cantik-cantik, akan tetapi badannya itu ular, kepalanya manusia. Nah, melihat yang seperti itu Parjo tanya, "Itu siapa? Siapa mereka?" Nah, kemudian sosok siluman itu bilang, "Itu danyang-danyangku, itu teman-temanku, itu saudara-saudaraku." Lah terus ini tempatnya di mana? Yang jelas ini adalah surgamu. Kalau kamu ikut denganku, maka kamu bisa memiliki semuanya itu. Akhirnya
Parjo di situ dikasih gambaran gitu ya. Kalau setiap malam Jumat batu merah yang pernah aku kasih kamu rawat. Setiap malam Jumat kasih bunga 7 rupa. Udah itu aja. Nanti setiap tahunnya aku akan memilih. Memilih apa? Memilih makanan buat mereka-mereka. Makanannya apa? Orang. Orangnya siapa? Yang jelas ada hubungan darah sama kamu. Siapa? Ya ibu sama bapakmu. Waktu itu sempat kaget gitu ya Parjo. Sosok siluman itu bilang ibu sama bapakmu gitu. Waduh, bener ini pesugihan ini. Iya, memang ini pesugihan. Masa kamu nggak mau kaya? Masa kamu nggak mau memiliki sebuah istana yang besar, sebuah rumah yang besar, sebuah usaha yang memang di situ kamu bisa menjadi kaya raya? Nah, dipikir-pikir sambil mereka itu jalan-jalan gitu ya, termasuk diikuti danyang-danyangnya itu. Parjo ambil jalan ke sana ke sini di istana itu, akhirnya melihat orang yang memang sudah kaya raya itu. Dikasih contoh, itu udah lama, itu udah 2 tahun itu ikut denganku, itu udah kaya itu hidupnya, tuh baru setahun itu juga udah kaya, udah punya mobil 3 tuh gitu. Jadi dikasih gambaran seperti itu. Nah, akhirnya Parjo itu goyah gitu ya imannya. Ya udahlah, nggak apa-apa, aku mau ikut denganmu. Caranya bagaimana? Ya udah, nanti yang jelas setiap hari Jumat di batu itu disandingkan bunga-bunga 7 rupa yang nantinya setiap setahun sekali, dan itu tanggal 1 Suro aku akan memakan tumbal yang kamu persembahkan ke aku gitu. Siluman itu bilang seperti itu. Nah, setelah sosok siluman itu menjelaskan tentang semua tata cara gitu ya, kalau mau ikut dengannya itu caranya gimana, mau jadi kaya caranya gimana, kurang lebih beberapa menit gitu. Setelah itu Parjo tiba-tiba berada di tempat yang sebelumnya, yaitu ada di dalam kamarnya sedang berdiri menghadap jendela. Jelek gitu, kurang lebih dilihat jamnya itu sudah jam 3 pagi. Jadi seakan-akan yang waktu jalan-jalan itu ke istana itu gitu ya, sama sosok siluman ular itu yang seakan-akan kayak sebentar gitu loh, cuma beberapa menit aja. Akan tapi yang dari jam 10 malam keluar dari kamar itu gitu kan, nggak tahu kenapa ketika udah kembali dilihat jam yang ada di kamar itu sudah menunjukkan di angka 3. Berarti udah berapa jam itu? 11, 12, 1, 2, 3, ada 5 jam. Jadi kayak perbedaan waktu seperti itu. Nah, singkat cerita, akhirnya Parjo itu memutuskan untuk mengambil pesugihan itu. Nah, setelah Parjo itu punya hubungan sama sosok siluman ular itu, kemudian di minggu yang pertama, waktu itu malam Jumat, kurang lebih sekitar jam 9 malam, waktu Parjo itu ngasih ugo rampe gitu ya sama batu itu, batu yang warna merah itu gitu. Karena memang disuruh membuat ritual kecil-kecilan dengan menaburkan bunga 7 rupa. Jadi batu itu ditaruh di atas begi kecil gitu ya, ditaruh di atas lemari yang ada di kamarnya. Ditaruhlah di situ, kemudian selang 1 hari, nggak tahu kenapa Parjo itu selalu dikagetkan sama wujud uang yang memang jumlahnya banyak sekali. Jadi di atas kasur, di bawah bantal selalu muncul uang. Nah, sebelum menggunakan uang tersebut, Parjo juga sempat ngasih lihat gitu ya, uangnya gitu ya ke tetangga-tetangga. Jadi ini uang asli nggak sih gitu. Semua orang bilang kalau uang itu asli. Nah, dengan seperti itu Parjo ya seneng gitu ya. Wah, bener, berarti memang pesugihan itu ada gitu. Kirain cuma bohongan gitu. Nah, kurang lebih berjalan 1 tahun, waktu itu Parjo baru bangun rumah yang memang rumahnya itu lantai 3, pokoknya besar sekali. Dan itu memang lokasinya dekat sama kota gitu ya, yang ada di daerahnya Parjo waktu itu. Ketika proyek itu sudah selesai, nggak tahu kenapa ibunya Parjo itu sakit. Dan sakitnya itu aneh. Jadi diperiksakan ke dokter seperti itu, udah dikasih obat anti gatal, terus obat yang memang harganya mahal, itu nggak sembuh. Jadi hampir setiap hari ibunya itu selalu garuk-garuk gitu loh. Nah, karena memang saking nggak nyaman gitu ya, kulit kok gatal gitu kan nggak nyaman, walaupun sebenarnya digaruk gitu nggak ada bekasnya sama sekali ya kan, tapi memang terasa gatal. Nah, itu kurang lebih 1 bulan, dan setiap malam Jumat ibunya selalu mimpi didatengin sosok ular. Kalau orang Jawa bilang gitu ya dulu, entah mitos atau enggak gitu ya, kalau ada
perempuan yang usianya itu remaja itu ya, ketika mimpi didatangi sosok ular, wah berarti kamu sebentar lagi mau menikah atau ada laki-laki yang memang pengen menikah sama kamu. Kalau di Jawa. Akan tetapi itu seorang ibu-ibu yang mimpinya ditemui sama sosok ular, dan itu setiap malam Jumat selama 1 bulan. Nah, karena memang udah sering seperti itu, Parjo itu juga sempat gitu ya diceritain sama ibunya, kalau aku setiap malam Jumat kok mimpinya seperti ini ya Jo gitu loh. Ibu kenapa ya? Wah mungkin ibu mau ganti suami kali. Walaupun di situ di sampingnya ada bapaknya itu loh. Wus, ngomong apa sih kamu tuh Jo gitu, ngelantur gitu. Nah, dengan seperti itu Parjo sempat mikir, wah ini bentar lagi malam tanggal 1 Suro. Pasti ini tanda-tanda kalau ibuku mau dimakan sama sosok siluman ular itu. Jadi 1 hari sebelum ibunya diambil sama sosok siluman ular itu, Parjo itu didatengin sama sosok siluman itu dulu gitu. Jadi seumpama ini H-1 lah istilahnya, Parjo itu didatengin sama sosok itu, yang sosok itu bilang kalau Parjo, besok malam aku mau ngambil ibumu sebagai sesembahan dari kamu untuk pesugihan yang kamu miliki. Sosok itu bilang seperti itu, H-1 gitu, sebelum ibunya itu diambil. Nah, besoknya pas malam tanggal 1 Suro, nggak tahu kenapa habis maghrib seperti itu, ibunya tuh seakan-akan kayak ketakutan. Yang katanya di situ ibunya melihat sosok laki-laki tinggi besar, akan tapi matanya itu merah, badannya itu hitam, jadi kulitnya warnanya hitam. Dan itu kurang lebih ada kalau 10 orang atau 10 sosok yang seperti itu, yang katanya itu digambarkan sama ibunya itu tinggi banget tuh. Jadi sambil ketakutan, kamu mau apa itu loh. Dan itu sudah dari jam 6 sore habis maghrib. Nah, kurang lebih sekitar jam 8 malam tiba-tiba ibunya kulitnya itu seakan-akan melepuh, karena memang orang yang sakit, dan itu di kampung gitu ya, masih di kampung karena Parjo itu belum menempati rumah barunya yang ada di kota. Warga setempat juga banyak sekali yang berdatangan melihat ibunya Parjo itu sedang kesakitan, sambil nunjuk-nunjuk ke atas gitu. Nah, kurang lebih sekitar jam 12 malam ibunya tiba-tiba nggak ada atau meninggal dunia. Nah, setelah diurus gitu ya jenazahnya, karena itu jam 12 malam, sehingga proses pemakamannya itu dilakukan besok pagi. Nah, kurang lebih sekitar jam 10 pagi proses pemakamannya itu udah selesai. Akhirnya Parjo itu juga sempat kecewa gitu ya, kenapa sih harus orang yang mau ditumbalkan harus ada hubungan darah gitu. Sempat bingung gitu, boleh nggak sih kalau ngambil orang lain, jangan saudara atau apa gitu. Parjo sempat mikir seperti itu. Nah, kemudian karena memang setiap malam Jumat harus melakukan kewajibannya itu gitu kan, untuk ngasih bunga 7 rupa di tempat batu itu kan, batu yang warna merah itu. Kurang lebih seminggu setelah kepergian dari ibunya gitu ya, sosok itu datang lagi di mimpinya Parjo. Yang sosok itu cuma bilang kalau terima kasih Parjo, nanti kamu akan menjadi lebih kaya. Udah, sosok itu cuma bilang seperti itu di mimpinya. Dan Parjo di mimpinya juga nggak bisa bilang apa-apa, karena mimpi kan yang gerakin bukan dia gitu. Nah, semakin kaya, akhirnya Parjo itu mengenal sosok perempuan karena udah kaya gitu, glamor, banyak sekali wanita-wanita yang datang. Jadi ada salah satu perempuan yang memang waktu remaja Parjo itu sudah ngincar gitu loh. Akan tetapi ketika udah pada dewasa seperti itu, perempuan itu menikah sama laki-laki lain, bukan sama Parjo. Karena dirasa Parjo memang waktu itu orang yang ya sederhana, nggak punya gitu kan, sehingga wanita ini nikah sama orang kaya. Dan waktu itu perempuan itu ketika ketemu lagi gitu ya sama Parjo, itu sudah bercerai sama suaminya, alias dia sudah menjadi janda anak 1, namanya Yanti. Dia punya anak laki-laki namanya Lukman, kurang lebih sekitar kelas 5 SD-an lah. Karena memang saking cantiknya si Yanti ini, akhirnya ya udah mereka menikah. Toh si Parjo juga belum punya anak gitu ya dari pernikahan yang pertama waktu dulu. Kurang lebih berjalan berapa bulan gitu ya. Yang jelas lagi-lagi itu sebulan sebelum tanggal 1 Suro. Nggak tahu kenapa bapaknya Parjo itu tiba-tiba mengalami kesakitan, yang sakitnya itu gatal-gatal seperti ibunya tahun kemarin. Nah, melihat yang seperti itu Parjo ingat, wah iya, setiap tahun aku harus ngasih tumbal.
dan itu adalah orang tuaku sendiri. Dipikir-pikir gitu, wah, tapi ya mau gimana lagi, aku juga pengen seneng-seneng, pengen jadi kaya gitu. Ayo udahlah biarin aja lah gitu. Yang jelas Parjo itu memperlihatkan kalau Parjo memang peduli sama bapaknya. Jadi diajak berobat ke dokter, ke rumah sakit gitu. Jadi biar tetangganya itu melihat kalau Parjo itu peduli banget gitu sama orang tuanya sendiri ketika orang tuanya baru sakit gitu. Biar orang-orang lain itu nggak mencurigai kalau aku memiliki pesugihan. Nah, laki-laki kurang lebih sakitnya itu sekitar 1 bulan, dan itu adalah malam tanggal 1 Suro lagi. Kejadiannya sama. Habis maghrib itu bapaknya udah ketakutan, seperti melihat sosok yang dilihat ibunya tahun kemarin. Kurang lebih jam 12 malam bapaknya meninggal dunia, yang ditandai kulitnya itu membusuk. Nah, singkat cerita, setelah proses pemakaman itu udah selesai semua, dan lagi-lagi selang beberapa bulan setelah bapaknya itu meninggal dunia, lagi-lagi Parjo itu menunjukkan kekayaan yang luar biasa. Bahkan Parjo itu punya toko alat bangunan, kemudian tanah-tanah yang dijual itu dibeli sama mereka semua. Jadi ketika ada orang yang pengen menjual sesuatu, entah tanah, entah sawah, entah bangunan, itu larinya ke Parjo itu. Mas Parjo, itu aku mau jual rumah, beli dong rumahku gitu. Itu dibeli. Jadi seakan-akan selain bantu orang tersebut gitu ya, menjual karena uang nantinya akan digunakan keperluan mereka sendiri gitu kan. Yang jelas ada orang datang mau menjual sesuatu, dia beli. Jadi kalau bahasa sekarang, Anda jual gue beli gitu kan. Parjo seperti itu. Nah, akhirnya Parjo itu dikenal banyak orang, akan tetapi yang jadi aneh, kurang lebih sekitar 2 bulan setelah kepergian bapaknya Parjo, karena Parjo itu memang anak satu-satunya, rumah yang dulu peninggalan dari orang tuanya itu memang nggak ditempati gitu kan, karena Parjo itu sudah menikah dan dia itu menetap di rumah barunya yang ada di kota itu. Nah, jadi ketika ada orang yang lewat di depan rumahnya Parjo atau rumah bapaknya Parjo, itu selalu terdengar kayak desisan ular. Desisan ular itu ada kalau 3 kali gitu. Seperti itu. Jadi banyak warga yang mengira kalau wah, ini ada yang aneh ini ada yang aneh. Bahkan banyak sekali orang yang mengira memang Parjo ini menggunakan pesugihan. Buktinya kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dan meninggalnya aneh, dan itu setiap malam tanggal 1 Suro. Nah, akhirnya Parjo gitu ya, waktu main atau nengok ke rumah peninggalan orang tuanya, main gitu ya sambil silaturahmi ke tetangga-tetangga yang dulu, tetangganya udah nggak respon gitu sama yang namanya Parjo, karena mereka itu sudah terpatri gitu ya batinnya kalau kamu pelaku pesugihan. Walaupun sebenarnya mereka semua juga belum ada bukti real gitu kalau Parjo itu menggunakan pesugihan. Yang jelas ya yang namanya orang gitu ya, udah tahu seperti itu ya kayak jengkel gitu ya. Bahkan ketika ada Parjo gitu datang itu, mereka semua pada masuk rumah masing-masing, nyapa itu aja enggak. Nah, dengan seperti itu akhirnya Parjo sedikit sadar gitu ya kalau wah, jangan-jangan ada kejadian-kejadian aneh. Terus ada salah satu teman kecilnya Parjo yang ada di kampungnya dulu, itu memang sangat berani gitu ya bilang sama Parjo kalau Parjo, mending kamu nggak usah kemari lagi deh gitu. Lah emang kenapa gitu? Yang jelas kamu itu banyak tuduhan dari warga-warga sekitar sini kalau kamu dikira punya pesugihan. Wah, ada-ada aja. Siapa yang bilang? Yaudah, kamu nggak usah mikir yang seperti itu. Yang jelas kamu nggak usah kesini lagi daripada kamu nanti dikucilkan atau istilahnya diusir dari warga sini gitu. Salah satu temannya bilang seperti itu. Akhirnya Parjo ya udahlah, nggak apa-apa. Setelah itu langsung pulang lagi. Nah, selang beberapa bulan setelah itu, dan itu adalah 1 bulan sebelum tanggal 1 Suro, tiba-tiba Parjo itu mengalami sakit yang sakitnya itu sama kayak ibu dan bapaknya dulu gitu. Jadi sekujur tubuhnya itu gatal-gatal gitu. Waktu itu malam Jumat, dan itu kurang lebih jam 9 malam, waktu Parjo itu ritual gitu ya, naruh kembang atau bunga 7 rupa yang ada di batu itu. Lagi-lagi sosok siluman ular itu datang lagi dan bilang kalau Jo, kamu udah nggak punya siapa-siapa lagi gitu, dan sekarang kamu baru merasakan gatal-gatal. Kalau kamu nggak bisa ngasih tumbal ke aku di malam tanggal 1 Suro, maka kamu yang akan jadi tumbalnya. Nah, waktu itu Parjo cuma bilang kalau lah caranya gimana? Kalau memang aku yang dijadikan tumbal, aku setiap tahunnya nggak akan bisa lagi ngasih tumbal ke kamu,
kalau aku memang mati. Jadi Parjo itu walaupun berhubungan sama setan gitu ya, atau jin seperti itu, Parjo itu juga pakai akal gitu loh. Oh, Parjo itu harus ngotak-ngatik gitu. Kalau bahasa Jawanya itu otak-atik matuk. Jadi kayak dikibuli gitu aja. Kalau aku mati, siapa nantinya setiap tahun yang ngasih kamu tumbal gitu. Ya udah, kalau memang itu maumu, kamu harus melakukan ritual yang itu dilakukan pas malam tanggal 1 Suro. Nah, caranya gimana? Kata Parjo. Caranya seperti ini. Jadi dikasih tahu gitu ya, ritualnya seperti apa. Yang jelas Parjo itu disuruh membuat pocong-pocongan kecil yang di dalamnya ditaruh batu yang warna merah itu. Nah, setelah itu dibungkus gitu ya, batu itu dibungkus sama kain mori, batu itu dibuang pas malam tanggal 1 Suro dan tepat jam 12 malam. Dibuangnya di mana? Di air atau di sungai. Sungai yang alirannya itu deras sekali. Yang nggak lain adalah di bawah jembatan. Nah, karena memang Parjo mendengar yang seperti itu langsung teringat gitu ya, jembatan-jembatan mana aja yang deket gitu ya sama rumahnya. Jadi di daerahnya Parjo ada sungai yang memang sangat gede gitu ya. Jadi lebarnya itu ada kalau 10 meter dan itu memang deras sekali. Oh ya udah, berarti aku besok buang benda itu di jembatan itu aja gitu. Nah, ketika sudah jelas gitu ya tentang ritualnya itu, akhirnya sosok itu hilang begitu aja. Akhirnya kurang lebih sekitar 1 bulan dan malam tanggal 1 Suro dilakukanlah ritual sama Parjo untuk membuat media seperti yang dijelaskan 1 bulan kemarin. Nah, kurang lebih jam 9 malam dan itu adalah malam tanggal 1 Suro. Parjo itu yang biasanya sibuk gitu ya sama batu merah itu dikasih bunga 7 rupa seperti itu. Akan tetapi malam itu batu yang warnanya merah itu dibungkus dengan menggunakan kain mori gitu loh, yang nantinya akan dibuang di salah satu jembatan yang ada di daerahnya Parjo waktu itu. Nah, ketika udah jam setengah 11 malam dan ritualnya itu udah selesai gitu ya, Parjo itu keluar rumah menggunakan mobil seperti itu agar nggak diketahui sama siapa-siapa. Kurang lebih jam setengah 12 dia tuh sudah sampai gitu ya di atas jembatan yang memang di situ jembatannya besar sekali. Sambil lihat jam gitu nunggu gitu ya, karena memang disuruhnya itu tepat jam 12 malam. Ketika udah dirasa tepat gitu, akhirnya benda itu yang batu itu dibungkus kain mori itu dibuang di bawah jembatan atau di sungai yang ada di situ. Nah, keesokan harinya Parjo itu mendengar kabar atau berita kalau jam 5 pagi itu ada kecelakaan yang di situ memakan korban sebanyak 4 orang. Nah, di situ diketahui bahwa yang kecelakaan itu adalah bus karena penumpangnya banyak. Jadi ada korban yang selamat seperti itu. Yang katanya supir itu masih selamat memang. Jadi keneknya itu yang tewas. Supir itu kesaksiannya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada kayak cabang gitu loh. Jalannya itu seakan-akan cabang yang nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung der gitu. Nabrak truk yang ada di lawan arahnya. Seperti itu. Nah, akhirnya Parjo yang mikir gitu kan, wah berarti nyari tumbal orang lain caranya seperti itu. Karena memang batu yang dimiliki adalah cuma 1 yang warna merah itu gitu kan. Nggak tahu kenapa memang setiap tahun Parjo itu semakin kaya. Dan setiap tanggal 1 Suro itu pasti ada kecelakaan di jembatan itu. Dan pasti ada korbannya. Entah 2, entah 3. Nah, itu dijalani kurang lebih sekitar 5 tahun gitu ya. Dan kemudian di tahun yang ke-6 setelah menggunakan tumbal-tumbal orang lain gitu ya, kalau ditambah 2 orang tuanya gitu kan 7 tahun gitu kan. Nah, di 8 tahunnya itu nggak tahu kenapa 1 bulan sebelum tanggal 1 Suro Parjo itu mengalami sakit yang dulu pernah dialami sama orang tuanya dulu sebelum meninggal. Jadi gatal-gatal semua lagi. Dan lagi-lagi jam 9 gitu ya, jam 9 malam waktu Parjo itu mau tidur gitu, tiba-tiba sosok siluman ular itu yang sekian lama dia nggak pernah muncul, itu muncul lagi gitu. Dan bilang, Jo Parjo, mana tumbal yang kamu kasih ke aku, siapa orangnya? Loh, bukannya ritual yang dulu 5 tahun yang lalu aku kasih itu yang ada di sungai, itu nantinya kamu akan mencari tumbal sendiri yang melalui orang-orang yang lewat di atas jembatan itu. Enggak, aku udah nggak mau lagi makan orang lain. Aku mau orang yang punya hubungan darah sama kamu. Nah, karena memang setelah Parjo itu menikah gitu ya sama Yanti, itu belum memiliki keturunan. Nah, kemudian Parjo sempat negosiasi gitu ya. Ya, saya ulangi lagi kalau
wong Jawa iki otak-atik mathuk ya. Jadi Parjo itu pengen mengelabui lagi kalau, nah gimana kalau istriku kan udah akad nikah sama aku. Aku nggak mau kalau istrimu. Yang jelas itu adikmu, bapakmu, ibumu. Lah aku udah nggak punya siapa-siapa. Yang aku punya istriku sama anak tiriku. Aku nggak mau gitu. Sosok itu cuma bilang seperti itu aja dan menghilang. Akhirnya Parjo bingung sambil gatelan gitu. Sekujur tubuhnya gatal-gatal dan lambat laun, kurang lebih mendekati tanggal 1, ya H-3 lah. H-3 sebelum tanggal 1 Suro, itu tiba-tiba tangannya itu melepuh gitu loh. Dari sedikit-sedikit ketika digaruk gitu tiba-tiba mengelupas. Kayak melepuh sama mengelupas seperti itu, dan itu semakin lama semakin mengeluarkan bau yang tidak sedap atau membusuk lah istilahnya. Nah, tepat di tanggal 1 Suro, nggak tahu kenapa tiba-tiba Parjo itu seakan-akan kayak ketakutan, dan itu kejadiannya sama persis yang dialami sama ibunya waktu dulu sebelum meninggal. Tiba-tiba Parjo itu melihat sosok hitam yang bentuknya itu tinggi besar, yang jumlahnya itu banyak, seakan-akan kayak mengelilingi Parjo. Itu habis maghrib. Nah, akhirnya kurang lebih jam 8 malam Parjo itu manggil gitu ya anaknya yang namanya Lukman. Waktu itu Lukman udah remaja gitu ya, kurang lebih usianya ya sekitar 15 atau 16 tahun waktu itu. Dipanggil anak dan istrinya, walaupun itu anak tiri gitu ya. Akhirnya diceritakan semua perjalanan hidup dari awal sampai akhir, ngambil pesugihan yang namanya sosok siluman ular itu. Nah, kurang lebih sekitar jam 12 malam, dan itu adalah malam tanggal 1 Suro, tiba-tiba Parjo meninggal dunia. Ketika udah proses pemakaman udah selesai gitu ya, dan 7 harinya nggak tahu kenapa tiba-tiba selalu ada sosok ular yang di situ bentuknya aneh. Itu nggak cuma satu, bahkan pernah malam-malam itu keluar dari lubang udara gitu ya. Itu yang melihat Yanti, yaitu istrinya Parjo, itu melihat tiba-tiba ada ular masuk, entah itu ular kobra, ular apa, yang jelas di situ banyak sekali ular berdatangan di rumah itu gitu. Akhirnya saking gak nyamannya gitu ya tentang sosok-sosok ular seperti itu, Yanti itu pengen pindah rumah gitu loh, gak menempati rumah itu lagi gitu loh. Nah, kurang lebih sekitar 2 bulan setelah itu, ketika Lukman sama ibunya itu pindah rumah, waktu itu pernah rumahnya itu dikontrak gitu ya sama PT atau perusahaan gitu, akan tapi cuma bertahan 1 bulan, yang katanya banyak sekali karyawan-karyawan di situ yang selalu diganggu sama makhluk-makhluk astral. Entah di situ melihat sosok binatang buas, akan tetapi ketika dilihatin ke banyak orang, binatang buas itu nggak ada. Tiba-tiba melihat sosok ular yang kepalanya manusia, dan setiap malam gitu waktu mereka itu lembur gitu ya karena karyawan, dan 1-2 itu ada satpamnya juga, itu selalu dihantui sama sosok-sosok maupun bayangan-bayangan hitam. Bahkan ada juga yang melihat sapu itu kurang lebih jam 1 pagi gitu ya, satpam terutama itu melihat sapu itu jalan sendiri tuh, kemudian jatuh gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu akhirnya orang yang ngontrak di situ atau perusahaan yang ngontrak di rumah itu cabut gitu, dan lagi nggak mau menempati rumah itu. Nah, setelah itu akhirnya sampai saat ini rumah atau gedung yang dimiliki Parjo itu terbengkalai gitu ya, banyak sekali rerumputan gitu yang nempel-nempel di dindingnya. Jadi istilahnya memang udah nggak kepakai, mau dijual juga nggak ada yang mau beli, karena memang sudah terkenal pemiliknya dulu adalah menggunakan pesugihan. Jadi banyak sekali orang yang bilang kalau rumah itu rumah pesugihan. Maka dari itu nggak ada lagi orang yang mau beli, bahkan singgah aja menengok gitu nggak ada yang mau. Nah, mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Terima kasih buat Lukman selaku anak tiri gitu ya dari Pak Parjo. Terima kasih atas ceritanya. Yang jelas semoga kisah pengalaman hidup yang dialami sama keluarganya Lukman, terutama Pak Parjo, itu bisa menjadikan pelajaran buat kita semua, sehingga dimanapun kita berada, ketika kita mendapat gangguan atau bisikan gaib, kita juga perlu hati-hati dan harus menelaah terlebih dahulu. Benar nggak sih ini sesuatu yang memang positif gitu kan? Kalau memang itu negatif, karena yang jelas sifat mutlaknya jin itu adalah pendusta atau pembohong. Maka dari itu kita harus hati-hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.